Ya, kasih yang memulihkan relasi. Saudara-saudara, manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial berarti membutuhkan satu dengan yang lain. Makhluk sosial berarti saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, bahkan saling melengkapi satu dengan yang lain. Namun saudara-saudara, dalam membangun relasi atau hubungan, ternyata tidak selamanya hubungan kita itu baik-baik saja. Dalam membangun hubungan, kadang-kadang hubungan kita itu menjadi renggang. Bahkan hubungan kita itu bisa menjadi putus oleh karena berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan orang tua menjadi rusak karena ada masalah-masalah yang kita lakukan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, hubungan suami istri menjadi rusak karena ada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan juga hubungan antara pemimpin dan juga yang dipimpin kadang-kadang menjadi rusak. Hubungan antara Tuhan dan hamba, bahkan hubungan dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita juga kadang-kadang menjadi rusak karena ada persoalan-persoalan kecil yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hubungan kita menjadi rusak, apa yang harus kita lakukan untuk dapat memulihkan hubungan kita itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah untuk kita memulihkan suatu hubungan yang sudah rusak, yang terlanjur membuat kita sakit hati, lalu tiba-tiba dia mau kembali dekat dengan kita. Wah, pasti kita sulit sekali untuk menerima. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hanya kasih yang dapat memulihkan relasi atau hubungan kita. Kasih memulihkan relasi, artinya kasih, cinta yang tulus tanpa pamrih, yang memiliki kekuatan untuk dapat memperbaiki hubungan kita yang rusak atau renggang karena masalah-masalah yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata. Bahkan kasih itu bukan hanya sekedar kita merasa di dalam hati. Tapi ternyata kasih itu harus kita wujudkan dalam sikap, dalam tindakan kehidupan kita hari lepas hari. Yang mau mengampuni sesama, yang mau pengertian terhadap sesama, yang mau rela untuk berkorban terhadap sesama. Itulah kasih. Memulihkan artinya mengembalikan suatu keadaan yang rusak menjadi baik. Suatu keadaan yang tidak sehat menjadi sehat. Suatu hubungan yang tidak utuh menjadi utuh kembali. Yang tidak harmonis menjadi harmonis kembali. Itulah arti memulihkan. Kemudian relasi artinya hubungan antar sesama manusia. Jadi saudara-saudara, kasih yang memulihkan relasi adalah bentuk kasih yang tidak hanya kata-kata, tetapi tindakan nyata yang mau mengampuni, yang mau menyembuhkan luka batin, yang mau memperbaiki komunikasi yang rusak, dan membangun kembali kepercayaan yang hilang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dalam surat Filemon, surat Paulus kepada Filemon, surat Filemon ini adalah surat pribadi Rasul Paulus yang ditulis di dalam penjara di Roma pada waktu itu dan dikirim kepada Filemon dengan suatu permohonan agar ia memberikan pengampunan kepada Onesimus hambanya yang melarikan diri. Jadi saudara, pada waktu itu Onesimus hambanya Filemon itu melarikan diri. Ada kemungkinan
dia punya masalah dengan tuannya Filemon. Bisa saja Onesimus telah merugikan Filemon berupa uang atau barang dan lain sebagainya, sehingga kemudian ia lari meninggalkan Filemon. Dia lari ke Roma, dan setelah Roma ternyata ia ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Setelah di dalam penjara ternyata dia bertemu dengan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus melayani dia. Rasul Paulus melayani Onesimus sehingga Onesimus bertobat. Onesimus menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian Onesimus bercerita kepada Paulus tentang bagaimana latar belakangnya, di mana ia lari meninggalkan tuannya Filemon karena ada masalah-masalah yang terjadi. Itulah sebabnya setelah Paulus melayani Onesimus, maka Paulus menulis firman Tuhan ini. Menulisnya kemudian dikirim kepada Filemon dengan tujuan supaya Filemon dapat mengampuni Onesimus, lalu kemudian menerima dia kembali. Bahkan bukan hanya menerima dia kembali sebagai budak atau hamba, tetapi permintaan Paulus adalah supaya Filemon menerima Onesimus sebagai saudara yang kekasih, sebagai saudara di dalam Tuhan, bukan lagi sebagai budak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini apa yang mau kita pelajari? Tema kita tadi mengatakan bahwa kasih yang memulihkan relasi. Pertanyaannya adalah kasih yang bagaimana yang dapat memulihkan relasi kita yang rusak? Kasih yang bagaimana yang dapat memulihkan hubungan kita yang sudah rusak itu? Ada 3 hal penting yang mau kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah kasih yang peduli. Kasih yang peduli. Peduli artinya mengindahkan. Peduli artinya memperhatikan. Ketika Paulus mengetahui keadaan atau hubungan Filemon dengan hambanya Onesimus yang sedang rusak karena Onesimus melakukan kesalahan lalu kemudian melarikan diri dari tuannya, maka Paulus pada waktu itu dia tidak berdiam diri. Tetapi Paulus tergerak oleh belas kasihan untuk memperbaiki hubungan mereka. Paulus memulai bukan dengan perintah, melainkan dengan permohonan, melainkan dengan permintaan. Dalam ayat 8 dan 9. Mari kita perhatikan ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 firman Tuhan mengatakan begini. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jadi ternyata Filemon ini dia memiliki kasih. Maka setelah Paulus mengetahui hubungan dia dengan hambanya Onesimus tidak baik, hubungan dia dengan Onesimus menjadi rusak, maka Paulus meminta kepada Filemon supaya menunjukkan kasih yang Filemon miliki di dalam hatinya dengan menerima kembali Onesimus yang telah melarikan diri daripadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus sangat peduli terhadap hubungan sesamanya, hubungan Filemon dengan Onesimus yang rusak. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita orang percaya di zaman sekarang? Bagaimana dengan kita anak-anak muda? Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kalau ada teman kita yang kita tahu dia sedang berkelahi dengan temannya, adakah kita tergerak oleh belas kasihan? Adakah kita peduli untuk menolong mereka sehingga hubungan mereka kembali baik? Kalau ada hubungan orang tua kita dengan tetangga yang bermasalah,
adakah kita sebagai anak-anak Tuhan tergerak oleh belas kasihan untuk memberikan masukan-masukan, memberikan doa kita kepada mereka sehingga hubungan mereka kembali baik? Saudara-saudara, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat peduli untuk memperbaiki hubungan sesamanya yang sedang rusak. Sehingga Paulus meminta kepada Filemon untuk menunjukkan kasih yang ia miliki dengan menerima kembali Onesimus. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita memiliki kasih, kita harus tunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Jangan sampai hari Minggu kita ibadah, kita mengatakan saya mengasihimu Tuhan, tapi ternyata kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Ini juga menjadi salah. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka kita harus buktikan kasih kita itu melalui tindakan yang kita lakukan terhadap sesama kita. Kita mengasihi sesama kita peduli terhadap sesama kita menolong sesama kita, dan lain sebagainya. Jadi kasih itu bukan hanya kita omong-omong, tapi kita harus tunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita. Itu hal yang pertama yang kita pelajari. Kasih yang peduli. Hal yang kedua, kasih yang rela untuk mengampuni. Kasih yang rela untuk mengampuni. Saudara-saudara, di sini ayat 15 dan 16 mari kita perhatikan. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Di sini Paulus menekankan tentang pentingnya hubungan. Di dalam membangun suatu hubungan harus ada pengampunan. Onesimus mungkin telah mengecewakan Filemon, tetapi Paulus meminta Filemon untuk menerima dia kembali. Memang dalam hal mengampuni itu tidak mudah, tetapi kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia, kita sendiri tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kadang-kadang kita menyakiti orang lain, tetapi sebaliknya kadang-kadang orang lain menyakiti kita. Jadi kita harus menyadari bahwa kita sendiri tidak luput dari kesalahan, karena kita manusia lemah. Karena itu kita harus rela untuk mengampuni satu dengan yang lain. Seperti Yesus yang telah rela berkorban untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, maka kita juga terpanggil untuk mengampuni sesama. Mari kita membaca Kolose 3 ayat 13. Mari buka sama-sama. Kolose 3 ayat 13. Sudah ketemu, katakan amin. Oke, saya hitung sampai 3, baca sama-sama Kolose 3 ayat 13. 1, 2, 3. Iya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi sama seperti Tuhan sudah berkorban, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni setiap kesalahan dan dosa kita, maka kita juga harus mengampuni sesama kita. Jadi ini alasan mengapa kita harus mengampuni. Alasan mengapa kita harus mengampuni, yang pertama, Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Yang kedua, syarat untuk diampuni adalah mengampuni. Matius 6 ayat 14 dan 15. Buka. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Iya. Jadi ternyata ini syaratnya sangat jelas. Kalau kita mengampuni kesalahan orang,
Bapa di sorga juga akan mengampuni kita. Tapi kalau kita mengeraskan hati kita, tidak mau mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita, maka ayat ini sangat jelas. Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Kemudian di dalam doa Bapa kami, Yesus juga mengajarkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti apa? Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus mengampuni supaya Tuhan mengampuni kita. Jika kita mengeraskan hati kita untuk mengampuni, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Ia tidak hanya memberikan pengampunan, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk mengampuni sesama kita. Lalu kemudian saudara bisa lihat dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Sudah? Oke, saya hitung sampai 3, silakan dibaca sama-sama. Matius 5 ayat 23 dan 24. 1, 2, 3. Iya, jadi saudara, di dalam ayat ini Yesus mengajarkan tentang hal pengampunan dan hubungannya dengan kita beribadah. Saat kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi jikalau di dalam hati kita tidak nyaman karena ada akar pahit dengan teman, akar pahit dengan keluarga, ada masalah dengan orang tua, dengan saudara, kakak, adik, ada perasaan marah, kebencian, maka ayat ini Yesus mengatakan, pulang dulu, berdamai dulu, baru datang untuk beribadah. Jadi saudara-saudara, inilah syarat yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus selalu berdamai dengan orang yang pernah bersalah kepada kita. Memang tidak mudah, berat sekali. Tapi kita harus belajar untuk meneladani Kristus yang sudah menjadi teladan bagi kita. Berbicara tentang pengampunan, kira-kira berapa kali kita harus mengampuni? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Bagaimana adik-adik, berapa kali kita harus mengampuni? Ayo. Mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita cukup 1 kali atau 2 kali atau 3 kali? Berapa kali kita harus mengampuni? Oke, baca Matius 18 ayat 21 dan 22. Oke, saya hitung sampai 3, kembali baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berapa di situ? 70 kali 7 berapa hasilnya? 70 kali 7 kali berapa? 490. 490 itu banyak atau sedikit? Ya, jadi maksud Yesus di situ bukan berapa banyak, bukan 490 itu, bukan maksud Yesus itu. Tapi maksud daripada perkataan Yesus ini adalah supaya di dalam kehidupan kita senantiasa mengampuni terus menerus. Karena ini adalah angka yang besar. Yang maksudnya adalah supaya kita mengampuni terus menerus di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak. Tapi terus menerus di dalam kehidupan kita. Itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Berbeda dengan orang lain yang mungkin mereka punya batasan-batasan 1 kali saja atau hanya sampai 3 kali saja. Tidak. Orang Kristen tidak demikian. Mengampuni tanpa batas. Terus menerus di dalam kehidupan kita. Atau berkelanjutan. Hal yang ketiga yang harus kita pelajari.
Hal yang kedua tadi, kasih yang rela untuk mengampuni. Sekarang yang ketiga, kasih yang menuntun pada pertobatan atau perubahan hidup. Kasih yang menuntun pada pertobatan atau perubahan hidup. Mengapa Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus? Karena Paulus sudah melayani Onesimus di dalam penjara. Onesimus sudah berubah dari sikap hidupnya yang mungkin pernah mengecewakan Filemon tuannya. Paulus melihat bahwa sudah ada perubahan di dalam diri Onesimus. Makanya Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima dia kembali, menerima Onesimus kembali. Jadi kalau kita telah dikasihi, kita diampuni karena mungkin kita telah melakukan kesalahan, maka kita harus belajar untuk memperbaiki diri. Kalau kita ditegur oleh papa mama kita karena kita pernah melakukan kesalahan, berarti orang tua mengasihi kita. Nah, kasih orang tua itu jangan kemudian kita terus menerus melakukan kesalahan. Tapi kita harus belajar. Kalau orang tua masih mengasihi kita, memberikan teguran kepada kita, maka kita harus belajar untuk memperbaiki diri. Supaya kita menjadi lebih baik. Sehingga orang tua tidak terus menerus marah kepada kita. Jadi kasih itu harus menuntun kita kepada sebuah pertobatan. Sebuah perubahan sikap hidup. Dari yang tidak baik menjadi baik. Kita belajar dari Onesimus. Onesimus ini sudah pasti ada perubahan hidup. Maka Paulus meminta Filemon tuannya untuk menerima dia kembali. Bahkan Paulus meminta supaya Filemon menerima Onesimus ini bukan lagi sebagai budak atau hamba, tapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Ini berarti perubahan status daripada Onesimus dari hamba menjadi saudara di dalam Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau pernah kita melakukan kesalahan, lalu orang mengampuni kita, maka kita harus belajar untuk berubah sehingga status kita kita diangkat, bukan lagi dianggap sebagai musuh, tetapi saudara di dalam Tuhan. Inilah 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari surat Filemon. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama apa tadi? Kasih yang peduli. Yang kedua, kasih yang rela untuk mengampuni. Yang ketiga, kasih yang menuntun pada pertobatan atau perubahan sikap hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Filemon ini mengingatkan kita akan satu hal penting, yaitu kasih. Mari kita belajar untuk melakukan ketiga poin firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Belajar untuk peduli, belajar untuk mengampuni, dan belajar untuk ada pertobatan atau perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.